Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu dan bapak serta adik-adik sekalian yang kami hormati, kajian kita di pagi hari ini surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 270. Surah Al-Baqarah ayat 270 dan seterusnya nanti secukupnya. Ayat-ayat ini terkait dengan ada infak, ada nafkah. Di ayat yang ke-270, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang penolong pun baginya. Ayat 270 menjelaskan tentang nafkah dan nazar, kemudian diakhiri dengan nasib orang-orang yang zalim. Apa saja yang kalian nafkahkan atau diganti dengan infak juga boleh. Apa saja yang kalian infakkan atau apa saja yang kalian sedekahkan atau apa saja yang kalian berikan gitu. Ataupun apa saja yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah tahu. Kita di istilah sehari-hari ada kata infak. Ini dari wa ma anfaqtum niki muncul menjadi kata infak.
Kemudian juga kita sering dengar istilah nafaqah yang kita kenal dengan istilah nafkah. Dan dalam penggunaan yang sudah lazim, kalau infak itu untuk amal soleh, untuk kebaikan. Tapi kalau nafkah itu digunakan untuk keluarga. Kan tidak lazim seorang suami memberikan infak kepada istrinya, ngoten gitu, rawangun. Seorang ibu nyangoni anake, nyona infak saka ibumu. Mboten luwes. Jadi kalau dari orang tua kepada anaknya itu nafkah, atau dari suami kepada, atau untuk urusan keluarga di dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal dengan istilah nafkah. Sedangkan infak itu digunakan untuk makna yang lebih umum. Tapi ibu dan bapak, nafkah itu juga bagian dari infak. Jadi tidak apa-apa sebenarnya menggunakan kata infak untuk nyangoni sekolah ming mboten luwes. Kalau untuk sekolahan infak napa nafkah? Infak. Wong sakniki do pinter nggih sekolahan. Biaya sekolah sekian, yuk mangke di bawahnya itu ada titik-titik, diisi sendiri. Diisi sendiri niku tulisannya infak. Nek teng mriku mboten infak seikhlasnya. infak sebanyak-banyaknya. Di Unima berdiri kemarin peresmian Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran dan profesi dokter. Saat ini pun mulai pembukaan, mulai semester depan sudah ada fakultas kedokteran. Semuanya sudah ada, dekannya sudah ada, ruangnya sudah ada. Yang belum ada mahasiswanya, wong baru dibuka kemarin. Karena fakultas kedokteran ya biayanya berbeda dengan fakultas yang lain. Meskipun sudah lebih mahal daripada yang lain, tapi juga di situ ada titik-titiknya. Titik-titiknya niku nek tengen sekolah-sekolah niku nggih infak seikhlasnya. Atau apa yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah tahu. Kinten-kinten Allah tahu apa Bu nek seperti itu. Apa yang kalian nafkahkan, apa yang kalian infakkan, Allah tahu. Nah, ibu dan bapak, kita memahami ayat seperti ini namanya tadabbur nih. Allah tahu apa? Allah tahu. Nah, kita tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup, atau tidak diketahui dengan ilmu penafsir yang mendalam, juga kita tidak didasari dengan ilmu bahasa atau ilmu Al-Quran yang mendalam, tetapi kita berusaha untuk memahami. Nah, pemahaman kita ini itu paling tepat, itu disebut dengan tadabbur Al-Quran.
Kalau disebut tafsir Al-Quran niku kurang cocok, karena yang melakukan kajian itu bukan orang yang memenuhi syarat ahli tafsir. Nah, bagi kita orang awam, kita boleh memahami seperti ini, tapi kita tidak menyebutnya tafsir, tetapi tadabbur, mentadaburi Al-Quran. Contohnya bagaimana? Nah, kita berusaha untuk memahami hal ini. Apa yang kalian infakkan, Allah tahu. Apa yang Allah tahu tentang infak kita itu? Nah, dalam hal ini kita bisa merinci. Tadi sudah disebut niat. Allah tahu niatnya. Allah tahu niat seseorang yang melakukan infak. Nek niat itu biasanya dibagi nopo? Maksudnya nopo ikhlas dan tidak ikhlas, nonton nopo? Nopo enten yang lain? Nopo enten setengah ikhlas bareng? Ikhlas dan tidak ikhlas. Setengah ikhlas itu tidak ikhlas, Bu. Setengah ikhlas itu sama saja tidak ikhlas. Ibu dan Bapak, ikhlas itu artinya murni, memurnikan. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan bukan ikhlas tetapi kholis. Itu labanan kholiso. Laban niku susu, kholison niku murni. Nah, susu murni nanti labanan kholison nasional ini. Labanan kholison niku yang dengan surat An-Nahl napa nggih. Dan Allah maunya hanya yang ikhlas. Allah tidak mau yang tidak ikhlas. Allah juga tidak mau yang ikhlasnya setengah-setengah. Setengah untuk Allah, setengah untuk yang lain. Allah tidak mau. Setengah untuk Allah dan setengah yang lain itu sama saja dengan tidak ikhlas. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah tahu. Tahu napa malih? Tujuan. Napa niki maksudnya tujuan? Nggih, Allah tahu tujuannya. Nah, ada orang yang berinfak tapi tujuannya saya mau berinfak tapi biar ada nggih tetap balik malis dengan ikhlas apa enggak ikhlas nggih. Yang berikutnya Allah tahu misalnya jumlahnya ya. Karena ada infak atau sedekah yang disembunyikan maupun yang diumumkan. Meskipun itu disembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah tahu jumlahnya. Disin-isin kok sedekah toh, itu padahal sudah mengeluarkan sedekah, nggak apa-apa, Allah tahu. Allah juga tahu jumlahnya niku. Dicatat apa? Infak 1 juta. 1 juta niku banyak atau sedikit? Tergantung. Bagi orang yang memiliki harta pas-pasan 100 juta itu mungkin banyak sekali. Bagi orang yang memiliki harta yang banyak, mungkin 1 juta itu sedikit. Jadi Allah tahu perjuangan
orang yang meskipun infaknya itu hanya sedikit, tetapi dia melalui perjuangan yang sangat besar. Allah tahu. Allah tahu. Dia sudah nabung, menyisihkan, sudah berusaha untuk karena memang yang dimiliki terbatas. Jadi Allah tahu. Maka 1 dirham bisa jadi lebih baik daripada 1000 dirham. 1 dinar bisa jadi lebih baik daripada 1000 dinar. Nah, jumlahnya Allah tahu. Dadi ini arep ngapusi nggih mboten saged ngapusi kalih Gusti Allah. Sakjane dite akeh. Ini sakjane dite akeh dan sakjane nggih sadar. Nggih sakjane nggih pun sadar. Tetapi kok ketoke wis ketok ugi semene wae lah ngoten niku Allah. Allah tahu napa nih sumbernya. Orang lain mungkin nggak tahu sumber uang itu dari mana, tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu sumbernya. Ada sumber yang thayyib, ada yang tidak thayyib, dan Allah hanya menerima yang thayyib. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah hanya menerima yang thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah juga tahu sumbernya. Tidak bisa dimanipulasi. Arep ngapusi ro Gusti Allah ora iso. Aku ngerti iki dit rada ora bener. Sing iki tak nggo infak wae. Misale nyambut damel. Katanya kalau harta yang haram itu kalau dimakan nanti jadi daging, dagingnya itu nanti dimasukkan ke neraka. Kalau harta yang haram dimakan. Ya kalau gitu, harta yang haram tidak untuk makan. Tapi untuk bangun rumah. Bangun rumah kan ora dadi daging, bangun rumah wong ditukokke semen karo wesi. Nah, yang lain ini wong iki ditele nemu. Padahal ya ora nemu. Jadi Allah tahu sumbernya. Jadi Ibu dan Bapak, hal-hal seperti ini adalah cara kita untuk mentadaburi. Allah tahu apanya. Nah, dengan semakin mentadaburi seperti ini, kita bisa semakin memahami makna yang terkandung dari ayat. Maka Allah tahu. Au nazartum min nazrin. Kemudian di situ berbicara tentang nazar. Jenengan pun nate nazar napa dereng? Sebaiknya bernazar napa mboten? Mboten usah. Kecuali kalau memang niat bernazar ya enggak apa-apa. Bernazar niku hukumnya ya enggak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Tidak ngangel-ngangeli sesuatu yang hukumnya itu tidak wajib, tapi ketika dinazarkan nanti menjadi wajib. Sesuatu yang pada dasarnya itu tidak wajib, tapi karena orang itu melakukan nazar, maka nanti dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Akhirnya menjadi hutang untuk dirinya sendiri. Itu boleh atau tidak? Boleh. Terutama bagi orang yang sedang misalnya menghadapi masalah seperti sakit, kemudian bernazar nanti kalau sembuh saya bernazar sebagai ikhtiar dari doa untuk memohon kesembuhan. Nah, ya nggak apa-apa seperti itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau dalam keadaan normal nggih mboten usah. Maka hukumnya bernazar hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan.
Niku njuk sing cocok napa ngoten niku? Boleh tapi tidak dianjurkan. Nggih, kinten-kinten niku lebih dekat dengan hukum makruh. Kenapa? Karena bisa memperberat diri sendiri. Ketika nazar sudah diucapkan, maka nanti menjadi wajib untuk dijalankan. Tapi nek nadare maksiat nggih mboten angsal. Engko nek lorone mari aku arep tuku ngombe meneh ngono ya ora oleh. Niku tidak boleh dijalankan. Kemudian ditutup dengan kalimat wa malil zalimina min ansor. Ansor niku penolong orangnya. Niku nek teng nggen kisah Nabi kan ketika Nabi hijrah berarti kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin niku tiyang Mekah ingkang hijrah ke Madinah, kalau Ansor adalah orang yang tinggal di Madinah dan mereka menolong orang-orang yang Muhajirin. Orang-orang yang dari Makkah ke Madinah namanya Muhajirin. Orang-orang yang tinggal di Madinah kemudian menolong orang-orang yang Muhajirin namanya kaum Ansor. Jadi Ansor niku dari kata nggih nasrun, nasoro ngoten niku. Kan mungkin enten to tiyang. Nah, kan dikate nggih enten sing namane Nasruddin. Nah, niki enten to. Nah, niku berarti napa maknane? Nasruddin penolong agama. Jadi nggih Nasrullah niku penolong Allah. Kalau saya Nuruddin, Nur niku cahaya, Nuruddin cahaya agama. Rene enten Fakhruddin nggih enten. Pak Rektor Untidar kan den kados enten Pak Fakhruddin. Fakhrun itu artinya kebanggaan. Di Fakhruddin itu ya harapan dari orang tuanya agar menjadi kebanggaan bagi agamanya. Nggih Fakhruddin nggih niku nggih sami, nggih Fakhruddin. Enten sing namanya niki Nasir. Ya Nasiruddin nggih enten. Nggih Ustaz Nasiruddin nggih. Enten malih sing kalian dengan Mansur. Mansur niku sinten orang yang ditolong. Nggih Mbah Mansur. Yusuf Mansur niku nggih. Yang ditolong niku ya Mansur yang ditolong. Enten malih sing niki Nasir. Nah, Nasir niki artinya orang yang memberi pertolongan, yang menolong. Niku yang Nasir. Nggih. Nah, teng mriki yuk kemudian menjadi Ansor. Artinya orang yang menolong. Ansor. Maka di terjemahan tadi dan tidak ada orang-orang yang berbuat zalim niki az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Orang-orang yang berbuat zalim nanti tidak akan ada yang bisa menolongnya. Nah, ketika kita ingin mentadaburi, kita sakit begini, Bu. Ini kok berbicara tentang orang-orang zalim padahal sebelumnya berbicara tentang infak. Nah, wong infak kok zalim toh? Nah, pripun coba berarti?
Ini kan sebelumnya sedang bercerita tentang orang-orang yang berinfak. Orang berinfak itu kan harusnya memberi kebaikan, bukan malah berbuat kezaliman. Tapi kok awalnya bercerita tentang infak, tapi di akhirnya kok cerita tentang orang-orang zalim. Nah, ngeten salah satu cara tadabbur itu. Berarti orang yang berinfak, Allah tahu nanti di antara yang berinfak itu ada yang memang maksudnya menolong, dan mungkin ada juga orang yang menzolimi. Orang yang berinfak dan berbuat zalim itu apa mboten? Zalim niku artinya berbuat aniaya. Zalim itu bisa zalim kepada orang lain, juga bisa zalim kepada diri sendiri. Zalim, bahkan sebenarnya orang yang zalim itu mereka tidak menzalimi orang lain, tapi sebenarnya menzalimi diri sendiri. Orang yang berinfak niatnya salah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Lah pripun kok menzalimi dirinya sendiri? Ditekelong, mboten oleh ganjaran, malah dimurkai oleh Allah gara-gara tidak ikhlas. Diteilang, hartane hilang, tidak mendapatkan pahala, malah Allah murka. Tujuannya salah, ngitungnya salah. Seharusnya infak 1 juta, kok infaknya cuma 100.000, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Meskipun lahiriahnya dia membantu 100.000, tapi dia sebenarnya menzalimi dirinya sendiri. Karena kejujuran hatinya mengatakan seharusnya infakku itu luwih oke. Tapi kok ternyata yang dikeluarkan hanya sedikit, maka itu menzalimi dirinya sendiri. Apakah itu berdosa? Ini tidak berdosa, tapi itu zalim. Wong dia sudah berinfak, ya dia sudah berpahala, dia sudah mendapatkan pahala, tetapi dia termasuk orang-orang yang zalim. Apalagi menzalimi tujuannya niki tujuan orang yang menerima, menzalimi orang yang menerima, pilih-pilih misalnya ngoten niku. Ada orang yang lebih berhak tapi tidak dikasih, niku berarti zalim yang nanti dirasakan oleh orang lain. Jadi Ibu dan Bapak, meskipun awalnya bercerita tentang infak, tetapi diakhiri tentang zalim. Di tengah-tengah nggih Allah pun pinter, Allah ngerti loh, gitu. Gitu. Bukan hanya tentang infak kemudian zalim, tapi infak Allah Maha tahu, zalim. Allah tahu infak kalian itu sebenarnya zalim atau tidak. Atau mungkin ada orang yang infaknya kebanyakan, senengane memberi, yuk istrinya dikasih sedikit, ngoten jenengan merasa zalim napa mboten? Dizalimi napa mboten? Merasa terzalimi. Tadi ayat 270. Saniki ayat 271. Kok malah muncul dhuwur barang iki pripun? Men ngenten mawon. Ya lah. In tubdu shadaqati fa ni'mah hiya.
jika kamu menampakkan sedekahmu, intubdus shadaqat, jika kamu menampakkan sedekahmu, fa ni'imma hiya, maka itu adalah baik sekali. Jadi sedekah yang ditampakkan itu nggih baik. Intubdus shadaqati fa ni'imma hi. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jika kalian menampakkan sedekahnya, maka itu baik. Jadi menampakkan infak, menampakkan sedekah niku nggih terpuji. Maka nanti kalau ada orang yang berinfak dan infaknya itu terang-terangan atau diketahui oleh orang lain, kita tidak boleh mencela. Wong sedekah kok diworo-woro. Atau napa-napa wong memang ayatnya membolehkan. Yang nggak boleh niku orang yang mengomentari niku sing ra oleh. Orang nehi ngomentari malah gitu. Intu bedus sadaqati fa ni'immahi. Ni'imah niku dari kata nikmat. Sedekah nggih sedekah. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka alangkah nikmatnya itu. Itu sedekah yang ditampakkan atau yang diketahui oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang sedekah ada yang harus ditunjukkan toh. Ya memang ada kalanya diperlukan ya. Orang yang memiliki harta yang cukup, maka dia juga perlu menunjukkan bahwa dia banyak bersedekah kepada orang lain, agar orang lain itu tidak mengira kalau dia pelit. Jadi jangan sampai padahal infaknya banyak, sedekahnya banyak, tetapi dikira pelit karena orang tidak tahu. Wa in tukhfuha, tapi kalau sedekah itu disembunyikan, orang lain tidak tahu, wa tu'tuhal fuqara, dan diberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Fahuwa khairun lakum. Cara menyembunyikannya gimana? Lah membayar zakat melalui DKD niku nggih termasuk menyembunyikan infak niku. Kenapa menyembunyikan infak? Karena yang diberi tidak tahu siapa yang memberi. Kan yang menyalurkan Mas Karno itu, sampean program apa? Yang menyampaikan kepada yang menerima itu kan orang lain dari unsur DKD. Sementara Mas Karno kan enggak, orang yang menerima kan yakin bahwa ini bukan uangnya Mas Karno, tapi ini uangnya DKD. Lah DKD, dari DKD-nya siapa yang memberi? Tidak tahu, wong itu kumpulan banyak orang.
Maka yang menerima tidak tahu siapa yang memberi. Jadi dia berdoanya wis muga-muga ngoten. Wah nek ngenai ngono kuwi yo aku ora didongake. Lek ndongake ora nyebut jenengku. Ora marem, nggih mboten usah marem-mareman ngoten niku wong Allah sing mengabulkan doa. Doane Allah ki ora mesti nek disebutkin jenengan yo Allah GR ngoten yo ora. Tidak harus seperti itu. Ini ku kelebihannya menyalurkan infak, zakat, sedekah lewat lembaga. Ini ku kelebihannya di situ. Antara pemberi infak dengan penerima niku tidak berhubungan secara langsung. Jadi yang memberi juga tidak tahu siapa yang diberi. Karena yang memberi tidak tahu siapa yang diberi, maka kalau mereka bertemu, wong podo-podo ora ngerti kok. Tapi kalau memberikannya langsung kepada yang bersangkutan, kalau ketemu iki wingi sing tak wae lho. Nanti kalau ketemu terima kasih. Yang menerima kayak wingi ngene karo aku. Ini kok bulan iki kok ora ya. Nggih, karena pertama kali diberi bersyukur, senang. Diberi yang kedua masih senang. Beri yang bulan ketiga pun mikir. Ngene perayo gitu. Kok memberinya kurang? Biasanya semene kok saiki semene ya ngoten. Jadi dia berharap nanti bulan keempat kok wis suwe ra ngene ya ngoten. Jadi itu dampak negatifnya ketika diberikan secara langsung. Maka wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, nanjenengan bismillah gitu. Orang yang diberi tidak tahu. Meskipun itu tercatat, ditulis di TKD, tercatat, tertulis, mungkin juga diumumkan ya. Enggak apa-apa diumumkan, mau ditulis hamba Allah juga boleh, mau ditulis nama jenengan juga boleh itu. Meskipun itu diumumkan tidak masalah. Fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ya mudah-mudahan dengan menyembunyikan sedekah tadi Allah akan atau Allah berkenan untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sedekah yang disembunyikan itu namanya as-shadaqatu as-sirriyah. Sirrun niku lak rahasia to. Sirrun rahasia niku as-shadaqah. Sedekah yang sir. Kebalikannya sir napa? Jahar. Nek salat niku sir dan jahar gitu. Sir niku misalnya salat zuhur niku salat yang sir, bacaannya pelan, tidak didengarkan. Ya, jahar niku yang salat subuh, salat maghrib di rakaat pertama dan kedua niku salat jahar. Ya, asir niku yang tidak diketahui. Tenggen nikah juga enten to nikah siri. Niki siriyah mboten tak, soalnya niki enten tak as-shadaqah. Tapi nek nikah lak mboten enten take. Jadi nek nikah siri. Nikah ning umpetan. Nah, karena nggak ada taknya, jadi bacanya an-nikahu as-sirri atau nikah siri. Niki as-siriyah karena teng mriki enten taknya, jadi as-shadaqah as-siriyah. Kalau nikah siri. Nikah siri, nikah yang padahal ora rahasia wong diumumke ming mboten dicatet ngoten to nek sakniki. Napa nikah siri rahasia saka negara. Rahasia.
Mboten. Nikah siri ini kan dia diumumkan, ada saksi, ada wali, mungkin juga ada resepsi, ada tasyakuran, ngoten. Cuma tidak dicatat di KUA niku jadi nikah siri. Jane nggih mboten rahasia wong do ngerti. Niku nikah siri sing bener. Nah, nikah siri sing mboten bener ya nikah siri sing umpet-umpetan tenanan niku. Nah, niku nikah siri yang tidak benar. Wong cuma saksi butuh 2 orang saksi, wali setuju, calon mempelai setuju 2 orang, walinya setuju, butuh 2 orang saksi, akad ya pun sah toh. Nah, berarti kan cuma diketahui 2 orang, orang tua, 2 orang saksi. Ame wong 5 tok pun cukup kok sing ngerti kok, liyane ra ngerti ra apa-apa. Bojo yang tua orang ngerti ra apa-apa, sing penting nikahe sah. Tapi nikah siri niku yang terzolimi sinten? Perempuan dan anak-anak. Kenapa nikah siri? Yang laki-laki setelah 1 tahun punya anak 1 pergi adoh nang Kalimantan, rano beritane. Ditunggu setahun kok ra bali-bali. 2 tahun ora bali, 3 tahun ora bali, hilang. Meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Lah istrinya mau nikah lagi boleh atau tidak? Arep nikah kok isih dhisik mbojo gitu. Anak sing kakung nang kono nikah meneh ra apa-apa, memang oleh. Nang Magelang ninggal siji. Nang Kalimantan kok ninggal siji kan gak loro. Besok nang Jakarta nang di siji meneh, tinggal meneh sing nang kono. Laki-lakinya bisa, perempuannya tidak bisa. Kalau di KU kan ada namanya setelah selesai akad nih lho. Ada membaca akad namanya. Sigot taklik. Taklik itu apa? Salah satunya kan jika suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, atau jika suami tidak ada beritanya selama berapa 6 bulan atau berapa seperti itu, maka istri nanti berhak untuk mengajukan gugatan. Kalau talak itu dari pihak suami, kalau dari pihak istri namanya khulu, khulu atau yang biasa nggih rapak niku mengangkat, rofa niku mengangkat niku menggugat. Jadi gugatan cerai dari pihak istri itu namanya khulu, tapi biasa disebut rofa atau rapak niku nggih menggugat niku bahasa Arabe rofa. Cara Jawane rapak. Nah, pokoknya rapak nang pengadilan niku khulu, menggugat cerai yang berasal dari pihak istri, namanya khulu. Jadi nggak ada kalau khulu 1, khulu 2 ngoten mboten enten nggih. Kalau talak kan ada talak 1, talak 2, tapi kalau khulu karena berasal dari pihak istri mestinya sudah lebih dipertimbangkan, lebih masak. Kalau laki-laki niku wong emosi ngoten tiba-tiba iso kowe tak pegat saged ngoten niku. Maka ada talak 1, talak 2. Tapi nek melalui gugatan kan prosesnya panjang. Ya saiki jengkel, ini kan masih proses di pengadilan dan lain-lain sehingga bisa berpikir dengan jernih gitu. Nikah siri juga mesake anake, mangke anake juga bapake sinten tanti bapak. Nah, kalau tidak ada ayah nanti bisa dinasabkan kepada ibu Lah bapakmu ndi ngurus kakane barang arep gawe anu mangke ndak mesake. Nggih arep sekolah anake nggih susah nggih. Mudah-mudahan wong nek wong wis ra nuruti agama ki memang ribet pokoke. Susah. Nah, Ibu dan Bapak, as-shadaqatu as-sirriyatu, sedekah yang disembunyikan itu tudfi'u, memadamkan murkanya Allah. As-shadaqatu as-sirriyatu tudfi'u ghadabar rabbi.
sedekah yang disembunyikan itu memadamkan murka Allah. Allah murka, nggih, ada orang rizkinya banyak kok tidak berinfak bersedekah, ya Allah nggih murka. Maka untuk mengurangi atau mudah-mudahan biar Allah itu menyelamatkan kita, mudah-mudahan nggih namanya ini niki enten niki istilahnya niku al-qabdu wal bastu. Niki dari ayat niki. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yaqbidu niku napa? Menyempitkan, yabsutu melapangkan. Jadi wallahu yaqbidu wa yabsutu. Al-qabdu niku menyempitkan, al-bastu melapangkan. Dan Allah yang menyempitkan rizki seseorang, dan Allah juga yang melapangkan rizki seseorang, dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Jadi al-qabdu dan al-bastu niku Allah yang berkehendak. Allah yang menghendaki rizki seseorang itu sempit, dan Allah juga yang menghendaki rizki seseorang itu lapang. Jenengan pilih al-qabdu nopo al-bastu? Nek asing datang al-qabdu yuk jenengan pripun? Yo ojo. Memang Allah berkehendaknya begitu. Maka al-qabdu dan al-bastu itu dua hal yang sama-sama diperlukan. Jenengan bayangkan, nek enten tiyang kok rezekine lancar, kabeh urusane gampang, terus kinten-kinten apa yang terjadi? Kabeh tuh gampang, ya. Wong lanang nyambut gawe rezekine akeh tenan. Buajine akeh. Dilalah yo karire akeh, gawe usaha yo lancar. Dilalah seneng karo wong wedok liya ya lancar barang iki ngono ki. Oh memang nek dalane banyak ngoten niku njuk kabeh iki lancar. Enten to riyen tiyang Magelang menikah dengan istri. Waktu itu ya nikahnya sama-sama cinta. Menikah anggaplah mulai dari awal, sama-sama bekerja keras berusaha. Kemudian ekonominya menaik lancar dan sugih. Punya usaha, usahanya semakin banyak, akhirnya punya karyawan. Akhirnya karena karyawannya banyak, usahanya banyak, sehingga butuh namanya sekretaris atau admin. Admin. Lha golek sekretaris sing nom napa sing tuwa? Sing nom. Sing ayu napa sing mboten? Sing ayu. Sekretarisnya seneng mboten nek juragane niku lomo? Seneng. Sekretarisnya ayu, juragane lomo. Cocok. Nggih mboten film niku enten kathah memang al-bastu niku ngoten niku umum niku. Umum nggih mboten sedanten ning umum. Akhirnya nikahnya awalnya nikah siri. Ning njuk ndek anak. Akhirnya terus dinikah resmi. Istri yang pertama marah napa mboten? Marah. Akhirnya minta cerai. Niku gara-gara al-bastu sing mboten enten al-qabdu. Niku al-bastu tok. Al-qabdune mboten enten. Rezekinya lapang ya lapang kabeh jenengan lapang segalanya. Sampai-sampai
Itu dengan istri yang pertama itu punya anak, sekarang anaknya sudah tua, sudah dewasa semua. Dilalah istri yang terakhir itu dinikah ketika umurnya masih muda dan suaminya sudah sepuh, sudah mulai sakit-sakitan. Hartanya, warisannya itu 30 miliar. Warisannya itu atau total hartanya itu 30 miliar. Istri yang pertama dicerai, anak-anaknya sudah dewasa semua. Dengan istri kedua punya anak 2, dengan istri pertama juga punya anak 2, anaknya 4. Anak dari istri pertama itu sudah tua-tua, anak wis umur 40, 35. Anak dengan istri pertama umurnya kelas 4, kelas 2 ngoten niku. Terus sang suami meninggal. Istri yang pertama dapat waris sama mboten? Istri yang pertama dapat waris sama mboten? Mboten, karena sudah dicerai. Warisannya jatuh ke istri yang kedua. Ngamuk napa mboten anak dari istri yang pertama? Ngamuk. Wong wedok ngrebut bojone wong, ngrebut bojone mbokne aku, kok malah kono sing oleh warisan, mbokku kok ora oleh, padahal dulu ketika merintis itu usaha bareng dengan ibu saya. Anaknya dapat waris, dapat. Anak yang umur 45 tahun dengan anak yang kelas 2 SD bagiannya sama napa mboten? Sama. Cah cilik kok bagiannya akeh padha karo aku sing wis dibutuh akeh. Warisannya berapa tadi? 30 miliar. Bagian istri berapa ibu jenengan? 1/8. 1/8 dari 30 berapa? 30 dibagi 8 ketemu kira? 4 lah ya. 4 miliar. Bagian istri yang kedua 4 miliar. Istri yang pertama tidak dapat. 4 miliar marake jengkel apa mboten? Jengkel, 4 miliar kok. Kata-kata yang keluarga yang pertama gini, wong wedok ngopeni bapak kuming sedilu oleh warisan sing nggo dheweke tok 4 miliar. Lha kuwi nyambut gawe tekan tuwa tekan mati ora oleh 4 miliar. Timbangane nyambut gawe kangelan wis ngopeni wong tua iki sedilu oleh bondo akeh ngoten kira-kira. Akhirnya ribut gara-gara warisan. Kenapa gara-gara warisan? Karena sing kakung sugih, nek sing kakung ra sugih marah ra ono ribut-ribut. Sing arep diributke tidak ada. Maka perlu albastu dan perlu alqabdu untuk menyeimbangkan. Kuwi lho nek wis arep neko-neko. Nek arep neko-neko Allah nurunke alqabdu. Tak longi lho. Nah niku marake mikir. Allah memberi rizki, kemudian awalnya rizkinya sedikit, disyukuri, alhamdulillah, disyukuri, alhamdulillah. Rizkinya menjadi semakin banyak, alhamdulillah, semakin banyak, alhamdulillah, semakin banyak, semakin alhamdulillah. Tapi semakin banyak jika tidak kuat, maka dia kemungkinan besar ya namanya juga memang ujian, memang namanya korun itu nggih enten. Korun zaman dhisik kalih korun zaman sakniki niku sifate padha, ming jumlah bondone sing beda. Nek gajine UMR niku ya insyaallah tidak berprinsip kayak korun wong uripe kurang. Tapi nek wis bondone turah UMR Magelang misalnya 3 juta niku ya cukup. Kok njuk gajinya itu kok 10 kali lipat niku mesti sifat korune muncul. Nek koron nek sing bondone akeh niku to bondone akeh. Niku sing gaji 10 berarti gaji 30 juta kok dadi koron niku rugine double-double. Koron watake koron memang bondone akeh tenanan. Lah nek 30 juta iki ora pati akeh ning kok watake watak koron ki lak malah melasi.
Tapi watake watak Qarun. Nek napa-napa njuk jiwane jiwa Qarun. Nek ketemu karo wong dheweke nganggepe Qarun. Nek sing berkuasa ya Firaun. Serakah sama harta namanya Qarun, serakah sama jabatan namanya Firaun. Sing mesake niku milih jabatan sithik tapi watake watak Firaun niku lho. Firaun wonten memang mengatakan ndi to Tuhan kuwi gitu. Saya Tuhan kalian yang lebih tinggi daripada Tuhan kalian. Jajal nek Tuhan nang langit gawe goleki kono nang goleki gawe jembatan sing tengah langit ana apa ora goleki. Oh memang karena kekuasaannya sudah kekuasaan yang sudah sudah sangat besar. Memang kekuasaannya sithik ning watake watak Firaun niku lak ya mesake to kuwi mung di jabatan sithik ono dadi angkuh kaya Firaun iki lho. Firaun karuan sisan kok memang. Niku enten malih to niku memang musuh Nabi Musa niku abot. Tiang oligarki nih ngoten saniki. Oligarkinya niku namanya Qarun. Pejabat korupnya namanya Firaun. Tapi masih ada satu aktor intelektualnya. Sinten namanya coba kenal mboten? Namanya Bal'am. Bal'am itu orang-orang cerdas yang ada di belakangnya Firaun dan Qarun. Nggih uteke niku orang-orang pinter niku. Kata Bal'am niku tidak disebutkan namanya, tetapi di dalam Al-Qur'an banyak disebut dan orang-orang yang diberi ilmu, dan orang-orang yang diberi ilmu pada masa itu namanya Bal'am, itu menggambarkan Bal'am. Jadi Nabi Musa ini menghadapi Firaun, menghadapi Qarun, menghadapi Bal'am. Kan dhisik nggih ming bulet-bulete nggih mubeng-mubengi nggih ming tiang-tiang ngoten niku. Lah sakniki nggih ming niku. Sakniki oligarki, sakniki enten pejabat korup, enten tokoh aktor intelektual dan lain-lain. Dilalah kok mereka kompak. Maka perlu al-qabdu. Kene diloske terus engko atimu rusak. Nah, dijajal, dilongi, tak longi sithik. Dilongi hartane. Oh, mulai ekonomi rada seret, njuk mulai mikir, napa to ya kok saiki rada angel, mulai mikir. Dilongi bondone kok tidak berpengaruh. Nek bondo niku alah gampang, bondo iso goleki. Dhewe kelangan bondo semono isih iso, isih akeh bondone liyane. Nah, dicoba nggo liyane al-qabdune dalam bentuk penyakit. Nah, jajal iki saiki kowe sugih ning ora oleh mangan makanan enak. Nah, nek sing niki mboten saged diwakili. Ora ana njuk sakit kowe wae sing dioperasi ya. Nah, enggak ada, tetap dia harus merasakan sendiri. Kalau harta bisa ya toh. Diwakilkan orang lain bisa, ya kono kayak semangkat kayak kono gitu bisa. Aturannya kayak kono rugi wis gampang, kono pengacara, wis ono manajer investasi ada ini nggak apa-apa bisa. Wis toko bondone diurusi ya aku tak refreshing wae tak dulan-dulan. Bisa. Tapi kalau udah sakit nggak bisa. Mau tidak mau dia harus merasakan sendiri. Mbok wong sugih loh, tetep ae lara. Akhirnya dia harus ini caranya sehat jenengan kudu harus berpuasa seminggu 2 kali Senin dan Kamis. Wong sugih bondone akeh padha tetep poso. Mun coba nek pun di diagnosa penyakit-penyakit ngoten niku. Niku al-qabdu. Untuk mengerem biar tidak keterlaluan niku. Maka al-qabdu dan al-bastu itu diturunkan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Al-qabdu dan al-bastu dua-duanya diturunkan oleh Allah untuk kebaikan kita sendiri. Untuk ngerem. Aja kebangetan. Aja bablas yo ngono kuwi, mandeg.
Saatnya kamu kembali, saatnya beristighfar, saatnya untuk kembali memohon kepada Allah. Maka wa ilaihi turja'un iki lho jenengan wis mangsane mulih. Kalau al-qabdunya kok ternyata berhasil, setelah di al-qabdu kok kemudian oh ya menghayati alhamdulillah ya Allah gitu. Akhirnya al-bastunya dikasihkan lagi, diculke meneh ngoten niku. Engko kebablasan meneh, al-qabdu meneh dijukukne sithik-sithik alon-alon. Nggih tarik ulur. Engko kok balik meneh dadi wong gampang istighfar meneh, dadi orang bertobat, ya al-bastu meneh gitu. Tapi kok sudah diberi peringatan kok tidak bertobat, tidak ada kembali, al-qabdunya sing ditambahi. Al-qabdu siji ora berhasil. Al-qabdu berikutnya. Wis dikai cobaan berkali-kali kok ora berubah toh, al-qabdu yang ketiga, yang keempat gitu. Wallahu yaqbidu, Allah yang menyempitkan. Wa yabsutu, dan Allah juga yang melapangkan. Wa min ajibi amril qabdi wal basti ini. Di antara keajaiban al-qabdu dan al-bastu itu apa yang dirasakan oleh jiwa manusia. Tarotan kadang-kadang manusia itu munsyarihas sodri. Sodri niku dada, hati, munsharihun niku lapang. Alam nasroh laka sodrok niku. Munsyarihas sodri. Kadang-kadang seseorang itu merasa hatinya lapang. Pokoknya nek pun kagungan ati sing padang niku jenengan kudu bersyukur. Angel niku ati sing lapang niku. Jadi hati yang tenang, hati yang lapang itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Juga tidak dimiliki oleh orang kaya, belum tentu. Tapi itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah. Itu rizki. Hati yang lapang, hati yang merasa senang, itu adalah rizki. Tidak semua orang yang kaya diberi hati yang lapang, tidak. Tapi dia datang kepada orang yang hatinya lapang, dan juga mungkin diberikan kepada orang yang rizkinya pas-pasan. Thayyibun nafas, jiwanya baik. Masruron, bahagia, senang. Sa'idan, bahagia. Mukbilan alal haya, menghadapi hidup niku dengan rasa senang. Niku al-bastu. Tapi kadang-kadang watarotan yusobu bil qabdi, kadang-kadang diuji dengan al-qabdu. Fa yusobu bil hazan, sedih, ham, banyak pikiran. Hamun niku rasa takut, gham niku kokean pikiran, marake mbulat urip. Nggih stres niku. Wa yatabarramu bikulli syai'in, dan hidupnya merasa sumpek bikulli syai'in terhadap sesuatu duna sababin maklumin sing ra ono sebabe. Mboten enten sebabe ning uripe sumpek. Wong delok niku ngasih bingung. Kowe iki napa to? Ditmu akeh. Kok uripmu sumpek kowe wajahe kok cemberut ra iso guyu. Kae lho sing wong nang ngalas kae lho. Ngoto kecekakaan kae malah do wong ra duwe kae malah kadang-kadang teko urip bisa seneng iso cekakaan kae sing di duwe tok malah uripe sumpek lho. Niki. Wa yatabarramu bikulli syai'in duna sababin maklumin. Dia merasa hidupnya cemberut, ora ono sebabe. Itu Allah yang ngasih. Kadang-kadang Allah memberikan hati yang lapang, tapi kadang-kadang niku nggih. Doa jenengan apal dong. Allahumma inni a'udzubika minal hammi niki wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Al-qabdu wal bastu maknan wasi'un, makna yang sangat luas. Yasmalu al-qabdu wal bastu fil arzaq. Ya, dalam masalah rizki niku ada yang rizkinya yang disempitkan, yang dilapangkan. Wasihah, ya sehatnya. Al-qabdu niku berarti sakit, bastu niku ya sehat walafiat.
al ahlu keluargane niku yo al bastu niku tuku sejahtera nyenengke, al qabdu niku anake rada jengkeli niku ngoten niku. Anake rada jengkeli, bojone kok rada kumat ngoten niku. Nah, niku al ahli. Memang ada yang mungkin di ya wal walat anak, wal umur, kuat, kekuatan fisik, ya kesehatan, ilmu, paham, akal, fasohah fil kolam niku pulpen, fasohah niku lancar, ya, lisan, ya semua nasib bagian dari hidup kita itu semuanya masuk dan ada al-qabdu dan ada al-bastu. Carane Allah untuk mengontrol manusia niku ya al-qabdu dan al-bastu. Oh, kok ono anak ya rada angel diatur, berarti al-qabdu. Napa niku mesti anu mboten mesti. Nek kon milih ngoten, coba jenengan pilih putrane pinter napa mboten pinter? Mesti milih sing pinter. Napa mesti njuk sing pinter niku mangke uripe bermanfaat? Mboten mesti. Nggih belum tentu. Wong nek anake pinter malah lindungake kurang kok wong tuane. Anakku wis pinter lah wis ben iso golek dhewe, wis iso sinau dhewe ngoten niku. Tapi jebul sing anake rada pas-pasane kok. Malah ndonga wong tuane ndongake terus kok. Kula niki gek nemu syair niki, kula niki gek wingi niki. Syair. Pas maca-maca ngoten kok ketemu kalih kalimat niki. Wa iyyaka al-matami awal amaniya fakam umniyatin jalabat maniyatan. Hati-hatilah dengan harapan dan keinginanmu, betapa banyaknya harapan yang berujung kepada kematian. Al-matami niku tamak-tamak niku. Keinginan-keinginan sing marakin jenengan tamak pengen diusahake niku. Al-amani niku angan-angan. Matami niku tamak-tamak. Iya kawal matami awal amani ya. Sing dadi angen-angen ngasih namanya tamak niku lak ngoyak ngasih ngoten niku to jenenge wong tamak niku. Wong jajal wong arep tuku mobil ngoten niku. Niku le ngoyak sepiye carane wong ngasih ditira cukup barang ya dipaksa-paksake utang barang. Ana wong arep golek jabatan ngoten niku piye carane ngasih entek nggih niku tamak matami. Pripun carane orang untuk mengejar ketamaan itu? Tapi fakam umniyatin, tapi betapa banyaknya keinginan-keinginan atau ketamaan itu, tapi akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Pengen tuku mobil sing apik, kecelakaan yuk mati. Matinya apa? Karena dulu yang dia inginkan. Jajan yang dhisik kowe ra ndek mobil marah kecelakaan barang orang mati, saiki malah isih urip ngoten. Pengen dadi menteri, piye carane dadi menteri? Dadi menteri malah mlebu penjara. Jajal kowe malah ngurusi penjara barang wong dhisik itu ora usah dadi menteri malah ra mlebu penjara. Niku menteri sing digojek-gojek niku lho iki malah kurang apa ya wong aneh-aneh barange. Wong teko dhisik ngurusi gojek-gojek niku malah malah akeh triliunan barang kok. Malah dadi menteri malah korupsi saiki nang penjara iki lho ngono. Lha piye ngono. Wong tiap hari tenan tuku ini pesan GoFood. Kuwi padha karo mbayari sing duwe. Arep nang Mbudur Gokar. Padha karo nyangoni sing wong kabeh wong sak Indonesia ibarate mbayari dhewe kok malah saiki nang penjara barang to niku. Ayo niku. Maka berhati-hati betapa banyaknya sesuatu yang dulu kamu kejar ternyata kamu malah justru hancur gara-gara hal itu. Pengen jadi kepala sekolah
Pas di kepala sekolah malah ketahuan selingkuh sama guru. Enten mboten niku akhirnya bubar jalan niku. Dadi kepala sekolah malah konangan teng hotel. Hotel mundi, hotel Belondo niku. Hotel family. Nang Magelang. Ayo bubar kabeh nasibe. Dadi polisi, sing polisi sing teng Semarang niku jenengan ngerti to niku. Kalih dosen niku, dosen nom polisi perwira ngoten niku ngerti-ngerti mati to niku teng hotel mati, hotel apa kos-kosan. Mang dadak ngono kuwi barange lho. Mati kabeh sing perempuannya meninggal, yang laki-lakinya dipecat dan seterusnya. Alah ya Allah. Maka fakam umniyatin jalabat maniyatan. Betapa banyak sesuatu yang dulu kamu kejar ternyata malah membuatmu hancur gara-gara itu. Memang niki albastu, niki alqabdu. Pengen ini yuk nggih diusahake nggih dadi nggih keturutan. Ya keturutan dari pejabat, keturutan memiliki hal yang dulu kita kejar, keturutan ini keturunan ini gitu. Gara-gara sugih akhirnya sering keluar negeri, sering piknik kemana-mana gitu. Akhirnya kecelakaan di waktu piknik. Niku sing tasih dereng rampung sing tiyang Spanyol niku to. Ngikuti mboten Spanyol. Pelatih sepak bola lho niku malah marang nyuk dadi rada rame niku. Pelatih sepak bola Spanyol dolan teng lapangan bajo nggih. Teng lapangan bajo ndelok teng Pulau Komodo. Membengi-bengi numpak kapal tenggelam. Malah njuk meninggal. Itu tasih dereng kepanggih to niku tasih. Itu menjadi rame karena ternyata beliau itu adalah pelatih sepak bola di Spanyol sana, ya, sehingga terus diberitakan. Dilalah itu suami, istri, dan anaknya 4. Yang selamat istri dan anak yang kecil, suami dan 3 anaknya meninggal. Jajal kok dadi wong desa ora usah lunga-lunga malah aman. Orang di duit ta ya pengennya dolan orang di duit ta ora iso gitu. Pengen ora iso kelakon. Nek slamet. Fakam umniyatin. Saya baca ini ya Allah, ini kok ya sing gawe syair kok ya pinter. Nek kula mboten ngerti niki syair siapa yang ngarang wong kula mendengar ini di sebuah ya di YouTube gitu, kemudian saya cari ketemu di Google ketemu ini. Iya kalmato mi awal amaniya fakam umniyatin jalabat maniyatan. Orang punya keinginan ya. Matome nggih tamak-tamak niku sing diusahakan ngasih pripun carane pokoke men ngasih dadi. Setelah jadi ternyata akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Ya tidak harus meninggal, tapi maksudnya dia hancur, mungkin dia masuk penjara, mungkin dia malah terkena kasus, mungkin dia akhirnya malah bermasalah gitu. Akhirnya bubar semua. Maka al-qabdu dan al-bastu niku memang senjata oleh Allah, dikirimkan kepada manusia pada saat dibutuhkan. Demi untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia itu sendiri. Kadang-kadang al-bastu yang turun. Alhamdulillah lancar. Tapi ibu dan bapak, niki jenengan harus paham. Begitu orang diberi rezeki yang sedikit, kemudian dia bersyukur. Pada saat itu mungkin rasa syukurnya itu melebihi daripada rezeki yang diberikan. Karena rezekinya masih sedikit, rasa syukurnya besar. Karena rasa syukurnya besar, maka Allah memberi tambahan nikmatnya. Masih bisa disyukuri lagi dan rasa syukurnya masih sebanding dengan nikmatnya. Kemudian Allah menambahkan lagi. Kemudian Allah menambahkan lagi. Sampai pada akhirnya rasa syukurnya itu lebih kecil dibanding besarnya nikmat yang dirasakan. Niku sunatullah pun ngoten niku.
sampai pada akhirnya rasa syukurnya akan jauh lebih kecil daripada jumlah nikmat yang diterima. Semakin banyak nikmat yang diterima, semakin kecil persentase perbandingan rasa syukurnya niku. Niku pun ngoten niku. Sampai pada saat itu Allah menurunkan al-qabdu. Al-qabdu untuk apa? Untuk biar kamu kembali lagi. Dulu kamu diberi sedikit, kamu bersyukur. Sekarang sudah bukan lagi sedikit, yang kamu miliki sudah banyak. Agar rasa syukurnya itu sebanding lagi dengan besarnya nikmat yang diberikan. Tapi sampai akhirnya, pada akhirnya tetap rasa syukurnya itu akan selalu lebih kecil daripada niku nggih umumnya nggih ngoten niku. Nggih. Maka Al-Qur'an mengatakan wa qalilun min ibadi asyakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bisa mensyukuri, atau yang syukurnya itu sebanding dengan besarnya nikmat yang diberikan. Jadi al-qabdu niku nggih nikmat, al-bastu niku nggih nikmat. Semuanya berasal dari Allah. Maka ayatnya saya kira memang ayat niku apik banget nggih. Allah yang menghalangi, Allah yang menyempitkan, dan Allah juga yang melapangkan. Lalu di akhir kata wa ilaihi turja'un. Baik kalian yang rizkinya banyak maupun yang rizkinya sempit, semuanya akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Niki di surah Al-Baqarah ya 200